teman-teman itu jangan ngestak di situ-situ aja, harus berkembang lah dari pola pikir, pola kehidupan, dan jangan fokus di satu titik tapi nggak bisa mengeksplor yang lain gitu. Harus bisa lah, minimal carilah kegiatan-kegiatan baru yang bisa mengembangkan diri kita dan bakat kita gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Web Channel Reaching Out to Public dalam program Yang Muda yang Bicara bersama saya Nazira Aniki. Dan hari ini di studio saya sudah bersama dengan mahasiswa program studi fisika UMN Al-Fathiyah yang juga merupakan seorang atlet taekwondo. Nah, ia baru saja berhasil meraih juara 2 di perlombaan POMSE Senior Putri yang diadakan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan pada tanggal 2 sampai 4 Desember 2022 lalu. Oke. Nah, Misha boleh dong nih diceritain ke kita. Sejak kapan sih Misha mengenal taekwondo? Kalau mengenal taekwondo itu kan Kak, dari kelas 3 SD. Dimana itu pertama kali tuh orang tua yang minta Misha mengikutin ini. Ya, waktu kecil itu kan sering berantem gitu kan. Jadi disuruh lah biar mungkin nggak mukulin anak orang aja tuh. Jadi disuruh lah ikut taekwondo ini. Oke, berarti menyalurkan bakat. Iya. Sebenarnya udah berbakat ya? Ya, cuman bakatnya mukulin anak orang gitu. Iya. Jadi dijadikanlah dimasukkan ke taekwondo ini biar mukulin yang bermanfaat lah. Iya, gitu, benar-benar. Jadi nggak ke arah yang salah ya, iya. bakatnya tersalur. Oke. Jadi berarti Misha mulai latihan taekwondo itu dari mulai kelas 3 SD Kelas nih? 3 SD. Cuman ya ada vakumnya di kelas 1 SMP itu karena jenuh ya kan Kak. Ditambah lagi tuh SMP kan pas dari SD ke SMP itu kan mata pelajarannya beda. SD itu kan hanya dikit gitu kan. Pas di SMP itu tugasnya tuh banyak. Jadi fokus dulu ke sekolah dan ikut eskul paskibra juga kan Kak. Jadi vakum di taekwondo, baru fokusnya di paskibra kemarin gitu. Oke, berarti waktu SMP fokus di paskibra. Sempat vakum lama ya berarti. Akhirnya memutuskan untuk kembali berlatih taekwondo ini apa Misha? Gini kan COVID tuh kan Kak, 2020. Nggak sekolah juga kan, jadi latihan lagi gitu. Mereka latihan namun pakai masker gitu kan Kak. Gitu, jadi tetap mengikutin kegiatan tapi ya pakai jarak dan protokol COVID gitu. Iya tetap. Oke, berarti Misha akhirnya kembali lagi berlatih taekwondo karena waktu itu COVID lagi nggak ada kegiatan ya. Oke, alhamdulillah sampai sekarang. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sampai saat ini Misha, udah berapa banyak nih medali-medali yang Misha raih? Kalau medali tuh nggak bisa dihitung ya Kak. Cuman kalau untuk yang diperoleh dari 2021 itu udah ada 7. Di 2021 sampai sekarang? Sekarang ada 7. Nah, itu yang paling bergengsi yang mana? Yang wali kota yaitu dapat emas, dan ini Bukit Barisan ini dapat perak di POMSE Putri. Dan ya bertarungnya juga ada, cuman ya itu beda lah Kak gitu. Oke. Nah, berarti kalau di perlombaan taekwondo itu bidang perlombaannya ada yang fight dan juga POMSE. Iya. Nah, Cuman karena perwakilan dari UMN ini di POMSE, jadi fokusnya di POMSE kemarin. Oke. Kalau untuk kategorinya gimana, Misha? Kategorinya itu tunggal dan beregu. Karena Misha bawa nama UMN kan Kak, jadi kan fokusnya di tunggal. Dan nggak ada atlet taekwondo juga di UMN ini. Jadi ya wajibnya tunggal lah. Kalau ada temen pasti beregu gitu kan Kak. Oke, POMSE berarti bisa tunggal bisa beregu gitu ya. Kalau beregu biasanya berapa orang? 3 Kak, biasa 3 orang. Oke, tadi di sertifikatnya juga senior putri, itu berarti ada tingkat-tingkatannya lagi? Iya Kak, kalau nggak salah nih ya Kak, kalau di SD itu dia prakadet, di SMP itu cadet, dia sampai kelas SMA kelas 1, dan itu udah masuk kelas 2-nya itu udah masuk junior gitu. Baru nanti dari 18 tahun ke atas itu senior putri. Senior putri. Iya. Untuk berat badannya juga ada lagi klasifikasinya? Itu kalau berat badan itu di fight Kak, dia di fight. Kalau di POMSE kan dia nggak bertarung, jadi tidak menyimbangkan berat badan. Oke. Nah, selama Misha bertanding dan juga berlatih, pasti ini ada tantangan-tantangannya ya. Boleh nih diceritain ke kita. Kalau tantangannya itu di senior putri itu kan dia prestasi ya Kak. Dia dari berat Kak.
Kalau kita fight ya, dia dari berat. Kita harus menjaga berat. Kalau over, ya kita harus menurunkan gitu. Terus dari segi latihannya itu ya fisik. Dari segi latihan fisik itu yang diutamakan. Namanya kita berolahraga ya kan Kak. Menjaga kesehatan fisik. Waktu lah Kak. Karena kan Misha udah kuliah gitu Iya, kan. Waktunya itu harus bisa berbagi-bagi. Dimana kegiatan itu cukup banyak Kak di Padat, kuliah ini ya. ya padat. Kuliahnya kadang jamnya dosen itu kan minta waktu di jam sekian, itu ada jadwal latihan. Bagi waktu lah Kak untuk di kuliah ini yang beratnya. Untuk pola hidup harus sehat. Pola hidup harus sehat, waktu dijaga gitu. Oke, nah kalau Misha ini kan asalnya bukan dari Medan ya? Iya. Berarti latihannya di mana? Kalau latihan kadang di hari-hari yang enggak latihan itu di kos Kak. Cuman kalau di hari Jumat itu kan Sabtu Minggunya nggak kuliah, Nggak kuliah, gitu. ya. Balik ke Sergei gitu di Serdang Bedagai karena Misha kan tinggalnya di Serdang Bedagai kan Kak, dan latihan utamanya itu di sana gitu. Jadi balik lah Kak pulang. Oh, berarti kalau weekend latihannya di Serdang Sana, Bedagai. Oke. Nah, Misha kan aktif nih di kegiatan olahraga terutama taekwondo nih ya. Gitu. Tapi kenapa nih memilih untuk kuliah di jurusan pendidikan fisika, Misha? Kalau fisika itu kan Kak, kata orang itu kan berat gitu, sulit. Jadi ada tantangan tersendiri ingin masuk fisika dan membuktikan seberat apa sih fisika itu gitu Kak. Pertamanya ternyata emang berat Oh, gitu. berat ya? Iya. Berat kali Kak. Karena Sampai sejauh ini gimana ngelaluinya? ya dijalanin aja lah, hidup itu harus dijalanin. Karena apapun yang udah dimulai harus diselesaikan. Benar sekali. Jadi memang ya tetap karena ini udah keputusan yang Misha buat harus bertanggung jawab ya kan. Karena kan orang tua juga kan Kak nyari makan tuh anak. Masa anak ini harus buang-buang duit gitu, nggak minat, terus nggak fokus gitu. Sedangkan orang tua itu pasti ada harapan lebih ke anaknya untuk sukses gitu. Benar-benar. Jadi membanggakan orang tua lah utamanya, karena emang udah dijalanin di fisika sampai tamat lah harus di fisika. Iya benar. Nah jadi Misha, bagaimana nih UMN Al-Wasliyah mendukung Misha nih sebagai atlet taekwondo? Alhamdulillahnya itu Pak Dekan, Wakil Dekan, Pak Rektor, Wakil Rektor tuh mendukung sekali kegiatan Misha dari dimana dari kejuaraan itu dirangkul lah Kak, supaya bisa fokus gitu ke kejuaraan ini gitu. Oke, katanya ada dana yang dikasih ya ke Misha? Alhamdulillah itu bapak-bapak itu memberi dana gitu, memfasilitasi lah kejuaraan-kejuaraan Misha gitu Kak. Oke, alhamdulillahnya berhasil Mendapatkan juara 2. Iya, ini membawa nama UMN Al-Wasliyah nih ya. Iya. Luar biasa sekali Misha. Nah, Misha, dalam waktu dekat apa nih goals atau hal yang mau Misha raih lagi nih? Di dalam waktu dekat ini mungkin agak melenceng juga. Di bulan 1 itu ada kejuaraan silat untuk gubernur, piala gubernur. Bapak meminta Misha turun gitu kan Kak. Dan di bulan 2 itu ada piala rektor untuk mahasiswa. Adapun juga untuk anak SD, SMP juga boleh ikut Kak. Cuman beda itunya kan kategorinya gitu. Dan bulan 3 itu ada piala Kapolres dan dan untuk kita juga ada kegiatan POM Kak, Pekan Olahraga Mahasiswa di bulan 3 itu katanya, dan harus dipersiapkan juga lah dari sekarang Kak gitu. Oke, kalau yang bulan 1 itu silat, yang bulan 2, bulan 3 taekwondo. Berarti Misha juga bisa silat? Alhamdulillah bisa Kak gitu. Latihannya gimana? Kan ya taekwondo nih, latihannya beda nggak sama Beda silat? Kak, cukup jauh beda Kak. Dari segi kita berfight itu jauh beda. Kenapa? Kalau taekwondo itu kan Kak dari badan ke kepala. Oh iya. Ya kan? Kalau silat itu kan dari badan ke bawah. Dan kalau di taekwondo itu kan boleh nendang kepala. Sedangkan Misha itu kan terbiasa gitu kan Kak, atas ke bawah. Jadi harus belajar dari awal lagi untuk belajar ini ke bawah, untuk gunting-guntingan juga. Jadi untuk silat mulailah dari awal lagi gitu. Oke, itu yang ngelatih siapa nih Misha? Kalau yang ngelatih itu dari kakak-kakak UKM olahraga Kak. Gitu, karena Misha juga organisasinya UKM olahraga. Berarti memang pelatihnya ada ya dari Ada UMN dan didukung juga oleh UMN gitu Kak. Wah, berarti Misha nih
jago nih di beberapa cabang olahraga, taekwondo, silat. Ada mau coba yang lain, karate misalnya? Kalau karate enggak, cuman untuk yang lainnya mungkin ada Kak. Karena kita nggak boleh ngestak di ini aja, harus nge-explore gitu. Tapi Misha juga alhamdulillah pemain futsal juga, futsal putri gitu. Oh, jadi ya jadi kegiatannya nggak di taekwondo aja gitu Kak. Nah, dengan banyaknya kegiatan Misha nih, kuliah, latihan, gimana cara Misha bisa bagi waktu? Ya kan kalau misalnya kita nggak bisa yang satunya, ya kita kan bisa izin gitu kan Kak, nggak memaksakan diri. Yang penting fokus di mana yang kita mau fokus, hanya sekedar aja gitu Kak, yang untuk yang biasa-biasanya sekedar aja lah. Yang penting nggak ngestak di sini-sini aja gitu, harus mengeksplor yang lain-lain. Iya, gitu. harus berkembang ya. Iya. Nah, ini kan Misha ini menjadi juara 2 di perlombaan POMSE. Nah, boleh dong nih dijelasin ke kita, POMSE itu apa gitu? POMSE itu kalau di taekwondo itu kan Kak jurus dia, seperti jurus Tege 1, Tege 2, Tege 3, koreo, gang, dan lain-lain lah Kak. Itu dia kayak sekedar hanya jurus, sedangkan fight itu kan bertarung Kak. Gitu. Kalau POMSE itu hanya sekedar jurus lah, jurus kita gitu. Nah, boleh berarti nanti Misha tunjukin ke kita ya jurus-jurusnya? Boleh Kak. Oke Misha, terakhir nih Misha, boleh nih kasih pesan ke teman-teman, gimana sih caranya supaya mereka juga bisa mengeksplor diri mereka seperti Misha? Untuk teman-teman itu jangan ngestak di situ-situ aja, harus berkembang lah dari pola pikir, pola kehidupan, dan jangan fokus di satu titik tapi nggak bisa mengeksplor yang lain gitu. Harus bisa lah, minimal carilah kegiatan-kegiatan baru yang bisa mengembangkan diri kita dan bakat kita gitu Kak. Oke Misha, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Iya Kak, sama-sama. Nah teman-teman, jadi itu tadi bincang-bincang kita bersama Misha. Nanti kita juga akan sama-sama menyaksikan penampilan POMSE khusus nih dari Misha. Dia akan langsung menampilkan dari studio Women Channel. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.